Pernikahan rahasia si gadis bodoh. Namanya Alia, gadis sederhana yang datang dari desa kecil di pinggir kota. Setiap hari ia berjalan kaki ke gedung megah perusahaan besar milik Leonardo Pratama, seorang CEO muda yang dikenal sombong, dingin, dan tak punya belas kasihan sedikitpun. Di mata orang-orang, Alia hanyalah pelayan rendahan yang tak lebih pintar dari anak kecil. Setiap gerak-geriknya selalu menjadi bahan ejekan. Lihat tuh, Alia salah menuang kopi lagi, gadis bodoh, mereka tertawa. Tapi Alia hanya tersenyum kecil, seolah hinaan itu tak pernah menyakitinya. Namun jauh di balik senyum polos itu, tersembunyi dendam yang sudah membara selama bertahun-tahun. Beberapa tahun lalu, keluarga Alia hancur. Ayahnya meninggal dalam tekanan berat setelah perusahaannya diambil alih oleh kelompok bisnis yang kini dipimpin oleh Leonardo. Malam itu, saat ayahnya menutup mata untuk terakhir kali, Alia bersumpah, suatu hari keluarga yang menghancurkan hidupnya akan merasakan sakit yang sama. Sejak hari itu, Alia mempersiapkan segalanya dengan sabar. Ia belajar, bekerja keras, dan membangun kerajaan bisnis rahasia di luar negeri. Ia tumbuh bukan hanya menjadi gadis cerdas, tapi juga menjadi sosok berbahaya yang mampu mengendalikan permainan tanpa diketahui siapapun. Dan kini, ia kembali menyamar sebagai gadis bodoh agar bisa masuk ke jantung musuhnya sendiri. Leonardo tak pernah menyadari siapa Alia sebenarnya. Di matanya, Alia hanya gadis konyol yang lugu. Tapi ada sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali melihat mata Alia, hatinya seperti ditarik ke masa lalu yang lebih lembut. Leonardo yang selama ini terbiasa memerintah, perlahan kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dalam diam, ia jatuh cinta. Dan semua orang di kantor menyaksikan keanehan itu. CEO yang terkenal tak punya hati, tiba-tiba memperhatikan pelayan kecil itu. Mereka tertawa, mereka bergosip. Bahkan beberapa orang mempertaruhkan karir mereka untuk mengejek Alia di depan Leonardo. Tapi Leo hanya menatap tajam siapapun yang menghina gadis itu. Dan di suatu sore yang mendung, di tengah suasana kantor yang ramai, Leonardo berdiri di depan semua karyawan dan melamar Alia dengan cincin berlian di tangannya. Seluruh ruangan terdiam, tak ada yang percaya. Gadis bodoh itu dilamar oleh CEO. Alia menunduk, pura-pura terkejut. Padahal semua ini adalah bagian dari rencananya sejak awal. Pernikahan mereka menjadi berita utama di seluruh negeri. Media membicarakannya siang dan malam. Banyak orang mencibir Leonardo karena menikahi pelayan. Banyak pula yang menghina Alia sebagai penggali emas. Tapi di balik semua itu, Alia tersenyum dalam diam. Karena tak ada satupun yang tahu siapa sebenarnya yang memegang kekuasaan sesungguhnya. Malam itu, ketika pesta pernikahan selesai dan semua orang bersulang dengan tawa, Alia duduk sendirian di balkon kamar hotel mewah, mengenakan gaun pengantin putih. Angin malam berhembus pelan, dan ia membuka laptop kecil dari tasnya. Dalam sekejap, layar itu menampilkan dokumen-dokumen rahasia perusahaan Leonardo. Logo, saham, neraca keuangan, seluruh aset, semuanya ada di sana. Nama Alia Prameswari tercatat sebagai pemegang saham tunggal terbesar. Semua ini adalah permainannya sejak awal. Sementara Leonardo tertidur dengan hati penuh cinta, Alia menatap layar itu dengan mata tajam. Ia tak hanya menjadi istri dari CEO. Ia sebenarnya adalah bos besar yang selama ini diam dalam bayangan. Ia membeli saham perusahaan itu dengan identitas rahasia, memegang kendali mutlak, dan memilih menikahi Leonardo bukan karena cinta, tapi untuk menguji apakah orang yang menghancurkan keluarganya dulu masih sama seperti dulu atau sudah berubah. Keesokan paginya, ruang rapat dipenuhi wajah-wajah tegang. Leonardo masuk dengan percaya diri, tapi langkahnya terhenti saat melihat Alia duduk di kursi utamanya, kursi CEO. Semua direksi menatapnya dengan campuran bingung dan kaget.
Alia bangkit perlahan, mengenakan setelan jas hitam elegan dan suara lembutnya menggema. Selamat pagi Tuan Pratama. Mulai hari ini, mari kita bicarakan siapa yang sebenarnya pemilik perusahaan ini. Leonardo tertegun. Ia melihat Alia dengan mata membelalak. Gadis sederhana yang ia kira tak tahu apa-apa, kini berdiri di hadapannya sebagai sosok paling berkuasa di ruangan itu. Alia tak berteriak, tak membalas dengan kebencian. Ia hanya menatapnya datar dengan senyum samar. Kau menghancurkan keluargaku dulu. Tapi, aku tak akan menghancurkanmu. Aku hanya ingin tahu, apakah seseorang seperti kamu bisa berubah? Leonardo terdiam. Hatinya remuk, bukan karena kehilangan kekuasaan, tapi karena menyadari betapa dalam perasaan yang tumbuh pada Alia. Di saat yang sama, Alia pun menyadari sesuatu. Dendam yang ia pelihara selama ini perlahan mulai hancur oleh perasaan yang tak ia duga. Ia jatuh cinta pada orang yang seharusnya ia benci. Waktu berlalu, orang-orang mulai tahu kebenaran. Dunia terbalik. Alia, gadis yang selama ini ditertawakan, kini menjadi sosok yang ditakuti sekaligus dikagumi. Leonardo bukan lagi pria yang sama. Ia belajar untuk tidak lagi sombong, belajar menerima kenyataan bahwa kekuasaan bisa runtuh hanya oleh satu orang yang pernah ia remehkan. Alia tidak pernah menghancurkan perusahaan itu. Ia justru memperbaikinya. Ia menjadikan Leonardo sebagai mitra, bukan musuh. Karena di dalam hatinya, ia tak ingin membalas dendam. Ia hanya ingin keadilan. Dan di suatu sore, ketika mereka duduk berdua di balkon rumah megah itu, Leonardo berbisik, "Terima kasih sudah menghancurkan keangkuhanku, Alia." Alia menatapnya pelan, tersenyum lembut. "Bukan aku yang menghancurkannya, Leo. Kamu sendiri yang menjatuhkan tembokmu. Kadang, orang paling polos menyimpan kekuatan paling besar. Dan cinta sejati bukan tentang siapa yang berlutut lebih dulu, tapi siapa yang sanggup memaafkan meski bisa membalas dengan sangat kejam."